Bagian 3. Perbedaan wanita dan pria. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pria seringkali sulit memahami wanita. Akibatnya, wanita dan pria berselisih paham. Bahkan banyak pasangan yang akhirnya memutuskan untuk berpisah hanya karena tak memahami karakter dan pemikiran satu sama lain. Pria dan wanita dilahirkan dengan perbedaan karakter yang khas. Perbedaan itu sebenarnya bisa saling melengkapi dan saling mengisi. Namun, sebagaimana perbedaan, kadang-kadang ada juga yang berbenturan. Mungkin saja wanita tidak serumit yang dibayangkan oleh pria. Syaratnya, pria harus mampu mempelajari karakter dan pola pikir wanita seperti yang disebutkan di bawah ini. Melakukan banyak hal. Seorang wanita bisa melakukan banyak hal dalam satu kesempatan. Ia dapat menonton televisi sambil menelepon, memasak, dan merapikan cat di kukunya. Sedangkan pria justru sebaliknya. Pria tidak bisa melakukan banyak hal dalam kesempatan yang sama. Pada umumnya, pria lebih baik fokus dalam satu hal daripada mengerjakan banyak hal tapi berujung berantakan. Sedangkan wanita berusaha melakukan banyak hal yang ia inginkan walaupun tidak semua hal itu mampu ia bereskan. Penuh harapan. Wanita adalah makhluk yang selalu menginginkan hubungan yang hangat. Sebab itulah ia terobsesi dengan pertemanan dan keluarga. Hal itu berbeda dengan pria yang lebih menginginkan status, kesuksesan, dan kejelasan. Wanita selalu bisa mengajarkan kesederhanaan dan hal-hal emosional kepada pria. Sedangkan pria memberikan visi dan misi yang besar serta mengajarkan perjuangan kepada wanita. Cara berpikir. Wanita dan pria sangat berbeda dalam proses berpikir. Wanita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dengan pria. Wanita memiliki banyak hal yang bersengkarut dalam pikirannya. Sedangkan pria cuma memegang cara ketika ia berpikir. Kalau menurut pria sesuatu itu baik, maka baik saja semuanya. Ya berarti ya, dan tidak berarti tidak. Sedangkan wanita, meskipun berkata ya, mungkin sebenarnya ia bermaksud mengatakan tidak. Buktinya, wanita memiliki 5 pasang high heel yang hanya berbeda dari segi warna. Sedangkan pria hanya memiliki 2 pasang sepatu berbeda jenis yang masing-masing digunakan untuk bekerja dan berolahraga. Diam dan bicara. Ketika sedang marah, pria cenderung diam daripada berbicara. Ia ingin menenangkan pikirannya terlebih dahulu sebelum ia bertindak lebih lanjut. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Di sisi lain, wanita seringkali salah paham dan ingin pria langsung menceritakan masalah mereka. Hal itu justru membuat pria bertambah marah. Bagi pria, jika sebuah hal sudah cukup tampak jelas, ia tak akan bertanya lebih lanjut kecuali benar-benar penasaran. Sedangkan wanita ingin agar pria selalu menanyakan tentang dirinya. Ketika wanita sedang bercerita, pria pasti diam. Mereka mendengarkan wanita dengan tulus. Namun seringkali wanita menganggapnya tidak tertarik. Alasannya, wanita selalu merasa ucapannya harus segera direspon oleh pria. Panjang dan pendek. Pria tidak ingin menjelaskan sesuatu lebih jauh jika memang menurutnya hal itu tidak diperlukan. Kadang-kadang pria hanya menjawab singkat karena semuanya sudah sangat jelas. Wanita menganggap sesuatu selalu mempunyai banyak arti, sehingga sesuatu itu harus dijelaskan lebih lanjut. Pikiran wanita biasanya terisi oleh berbagai macam hal sekaligus sehingga ia membutuhkan penjelasan kembali atau rincian-rincian yang tak terpikirkan oleh pria. Ditanya dan menghindar. Wanita merasa senang jika diberi banyak pertanyaan. Tapi pria umumnya tidak demikian. Daripada menjawab puluhan pertanyaan, pria lebih baik menjawab sekadar 5 pertanyaan tapi semuanya lugas. Sedangkan wanita lebih senang diberi banyak pertanyaan meskipun itu berhubungan dengan hal sepele. Jika pria mendapat hari yang buruk, maka ia akan langsung memberitahu wanita yang menjadi pasangannya.
Inilah salah satu bentuk bahwa pria ingin wanita hadir di dalam kehidupannya. Wanita ingin pria menanyakan kabarnya sebelum ia berkata bahwa ini hari yang buruk. Ketika pria tak bertanya, wanita pun merasa pria tak memberi perhatian dan tak menyayanginya. Terbuka dan tertutup. Pria selalu belak-belakan saat bicara. Kalau wanita pasangannya memilih baju yang jelek, pria akan langsung bilang jelek. Sedangkan wanita memiliki begitu banyak pertimbangan sebelum memutuskan untuk mengatakan suatu hal. Kadang-kadang jelek belum tentu jelek dalam arti sesungguhnya, dan bagus juga memiliki kemungkinan jelek. Intuisi. Hormon wanita yang dinamis selalu bisa mengubah moodnya setiap hari. Hal inilah yang membuat wanita tampak berbeda setiap harinya. Wanita memiliki intuisi yang kuat sehingga ia mampu membaca pesan-pesan nonverbal secara lebih tepat. Kalau pria merasa intuisi wanita pasangannya keliru, pria bisa bersikap jujur dengan mengatakan secara sungguh-sungguh. Namun, argumen dengan kata-kata itu tidak akan mempan untuk melunturkan intuisi wanita. Sakit dan gelisah. Wanita lebih peka dalam hal perasaan. Bahkan ia benar-benar bisa membedakan rasa sakit dan rasa gelisah. Jika pria ingin menenangkan wanita, maka pria harus memastikan dulu apa yang sebenarnya sedang dirasakan oleh wanita. Kalau wanita sedang merasa sakit, pria bisa menghiburnya atau memberikan solusi. Sebaliknya, kalau wanita merasa gelisah, pria harus menenangkan wanita dengan membicarakan hal-hal yang positif dan motivatif. Lembut dan tegas. Wanita adalah makhluk ajaib karena sekilas terlihat lembut, tapi kalau bekerja, ia kokoh seperti karang di laut. Buktinya seorang ibu masih bekerja padahal ia sedang mengandung bayinya. Pada saat yang sama, ia juga tidak enak badan karena morning sickness. Selain bekerja di kantor, pekerjaan rumah pun masih dilakukan. Pria berbeda dengan wanita. Meski pekerja keras, belum tentu pria bisa melakukan tugas yang multitasking seperti yang dilakukan oleh wanita. Sensitivitas. Wanita adalah makhluk yang mudah tersentuh hatinya. Namun sekali ia jatuh cinta, segenap jiwanya akan setia pada seorang pasangan saja. Apabila wanita telah mengikrarkan cintanya kepada seorang pria, ia akan selalu berusaha mencintai orang itu. Ia akan mencintainya dengan tulus. Perlahan-lahan, ia juga akan belajar mencintai semua kekurangan dan kelebihan si pria. Pada tahap itu, cinta dari sang wanita akan tumbuh dan terus tumbuh seiring menuanya waktu. Maka jangan heran, wanita pun berani berkorban demi sang kekasih. Mungkin wanita memang sensitif dan mudah disakiti, tapi diam-diam ia mudah memaafkan dalam hati. Siapapun yang pernah menyakiti si wanita pasti menorehkan luka sendiri di dalam hati wanita. Ia bisa menangis, murung, dan melakukan hal-hal sensitif lainnya. Namun, setelah berdiam sejenak, ia memilih memaafkan dalam hati daripada terlarut dalam emosi. Wanita bisa sangat sensitif dalam waktu tertentu. Misalnya ketika ia PMS, premenstrual syndrome. Akibat pengaruh hormon serotonin, kestabilan emosi wanita bakal sedikit terganggu. Sensitivitas bukanlah jenis emosi yang dikehendaki oleh wanita. Rasa sensitif adalah salah satu kodrat yang diterima oleh wanita. Wanita hanya memerlukan pengertian oleh pria. Tubuh wanita mempunyai alarm alami. Sekecil apapun, ia selalu tahu jika ada yang berubah pada diri orang yang disayangi olehnya. Di satu sisi, perasaan yang sensitif adalah karunia buat wanita. Dengan perasaan sensitif, ia lebih peka pada lingkungannya, tak terkecuali pada orang-orang yang disayanginya. Pembuktian. Wanita selalu bisa menyimpan rasa jengkel di dalam sanubarinya karena perlakuan orang lain. Tanpa banyak bicara, ia melakukan pembuktian kepada dirinya sendiri. Ketika rasa sakit dan jengkelnya tidak bisa segera diatasi, bukan berarti ia masih larut dalam emosi.
Ia akan memperbaiki dan mematangkan dirinya. Terserah orang lain mau membenci atau menghina seperti apa. Namun dalam sanubarinya, tekad untuk menjadi lebih baik semakin memuncak setiap waktunya. Menangis dan tegar. Wanita bisa menangis kapan saja, tetapi tangisnya tak selalu berarti duka. Baginya, tangisan bukanlah tanda lemah. Batasan sedih dan bahagia untuk wanita tidak mudah diprediksi. Wanita bisa menangis karena sedih, terluka, dan beban yang diampunya. Tapi ia juga bisa menangis bahagia ketika melihat kesayangannya bahagia dan sukses. Menangis bukan menunjukkan seorang wanita lemah karena air mata bisa digunakan olehnya kapan saja dan di mana saja. Memendam rasa. Wanita selalu bisa memendam cinta walau pria yang ia cintai tak pernah membalas perasaannya. Ia rela memendam cinta selama bertahun-tahun tanpa pernah sedikit pun pria yang disukainya tahu dan melirik sama sekali. Ia rela mencintai seseorang walaupun ia cuma dihina karena tak sepadan. Baginya, mencintai itu sederhana. Ia puas walaupun hanya melihat pria yang disukai senang atau sekedar duduk berdampingan. Repot dan simpel. Wanita bisa membawa apapun ketika ia berpergian. Ia membawa barang-barang kebutuhannya, bukan berarti karena ia tidak tahu cara dan teknik meringkus barang bawaan, tapi karena barang bawaannya memang lebih banyak daripada barang yang dibawa oleh pria. Wanita dikodratkan mengalami siklus menstruasi setiap bulannya. Ada yang mengalami haid secara teratur dan ada pula yang tidak teratur, alias kadang-kadang bisa datang secara tiba-tiba. Akibatnya, wanita harus membawa pembalut dan ekstra underwear selama dalam perjalanan. Wanita membutuhkan pakaian dalam yang lebih banyak dari pria, sedangkan pria tidak membutuhkan bra dan tank top. Si pesolek. Wanita menghabiskan berjam-jam untuk memikirkan cara berpakaian. Ia sangat memikirkan caranya berbusana. Ia mempertimbangkan bagian mana yang dibiarkan terbuka dan bagian yang harus ditutupi. Terlalu banyak bagian kulit yang terlihat dapat membuat orang lain menatap dengan pandangan yang tidak enak. Maka ia sangat berhati-hati dalam berpenampilan. Wanita tidak sungkan untuk mengeluarkan banyak uang untuk perawatan tubuh. Pernah membandingkan harga produk perawatan diri antara pria dan wanita. Ada istilah pink tag di sana. Pink tag adalah harga produk perawatan diri yang lebih mahal untuk wanita pada barang sejenis. Banyak sekali produk perawatan diri untuk wanita dan harganya memang mahal. Kebanyakan wanita suka bersolek walaupun ia sedang berada di luar ruangan. Bukan karena centil, tapi ia merasa harus tetap terlihat segar walaupun ia tersengat matahari secara langsung. Ia tidak ingin terlihat pucat atau kusam ketika berkunjung dan bertemu orang-orang baru, apalagi ketika mengabadikan momen dengan foto. Hobi belanja. Wanita sangat suka berbelanja dan ia mendapatkan kenikmatan dari perbuatan tersebut. Gila belanja dalam hal ini bukanlah seperti shopaholic dan sejenisnya. Namun wanita cenderung kecanduan belanja. Wanita bisa berputar-putar beberapa jam tanpa lelah hanya untuk mendapatkan barang yang lebih murah dengan selisih hanya 10.000. Ia mendapatkan kepuasan yang lebih jika berhasil memberi barang yang lebih murah, meskipun selisihnya sedikit saja. Jika berkunjung ke suatu tempat yang belum pernah didatangi, wanita cenderung kalah belanja dibandingkan pria. Tapi yang ia lakukan bukan hanya memenuhi nafsu konsumtif. Ia memilah-milah benda yang sekiranya tidak ia temui di tempat lain. Wanita juga cukup pandai dalam mengelola keuangan. Ia hanya membeli cindera mata untuk kenang-kenangan ketika ia berada di suatu tempat baru. Hal itu justru membuktikan bahwa ia memberi perhatian kepada orang-orang di rumah atau teman dekatnya. Si pemilih.
Sebagian wanita menganggap masalah berat badan adalah hal yang sangat penting dan haram hukumnya untuk dilupakan. Sebagian wanita lainnya dapat menikmati segala macam kuliner dengan bahagia tanpa ada pikiran takut gemuk. Masing-masing wanita punya ketakutan tersendiri terhadap perubahan bentuk tubuh. Efeknya, sebagian dari wanita bisa bebas menikmati kuliner kolesterol. Pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran wanita. Rasa ingin tahu, keraguan, dan ketakutan menuntun wanita untuk mempertanyakan banyak hal. Ia mempertanyakan hal-hal berikut ini. Setiap kali wanita merasa tidak diperdulikan oleh pria, maka ia bertanya kenapa pria mengabaikan dirinya. Pada zaman sekarang, menghubungi pasangan seharusnya lebih gampang dari membuat kopi instan. Ada banyak cara untuk berkomunikasi, termasuk media sosial. Namun wanita terkadang atau mungkin sering tidak mengerti kenapa pria hanya membaca chat dari wanita tapi tidak segera membalas. Saat mengalami masalah dengan pria pasangannya, wanita lebih sering menyalahkan diri sendiri. Ia merasa khawatir dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar bahagia bersamaku? Pertanyaan, apakah perasaan cintanya akan berubah, merupakan wujud perasaan insecure dan takut kehilangan. Wanita selalu berpikir seberapa besar cinta sang kekasih untuknya dan betapa buruknya kalau tiba-tiba pria itu meninggalkannya. Wanita merasa tidak cukup baik untuk menjadi pria pasangannya. Ia berpikir tentang bagian mana yang harus diperbaiki, seperti cara bicara, gaya busana, atau selera makan. Ia terlalu banyak berpikir dan mencoba ini itu agar bisa menjadi wanita yang ideal untuk pasangannya. Pria mungkin lebih suka berkumpul bersama teman-temannya, bahkan saat wanita membutuhkan dia. Lantas wanita mempertanyakan prioritas sang pria dengan bertanya, dia memilih bersamaku atau teman-temannya? Ketika menjalin sebuah hubungan, terkadang ada banyak hal yang terasa tidak pas untuk ditanyakan, atau wanita merasa sudah terlalu banyak bertanya. Akhirnya wanita sering bertanya-tanya pada diri sendiri, apa yang disukai dan tidak disukai oleh pria, apakah yang pria inginkan dari wanita. Haruskah wanita kembali bertanya kepadanya, atau cukup menebak saja?